untuk membaca kontak Anda, ya kan? Sama cari akun pada perangkat. Ini seharusnya kalau yang aplikasi-aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK, dia nggak boleh nih ada seperti ini nih. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di OMV Project Channel. Ya, kali ini gue mau bahas tentang aplikasi-aplikasi pinjol ya, atau pinjaman online yang beredaran di Play Store. Karena ya zaman sekarang itu ya, di Play Store itu banyak banget ya, sudah menjadi jamur ya mungkin kalau kata gue, ya aplikasi-aplikasi pinjaman online ya. Jadi ceritanya gue lagi scroll-scroll aja nih di Play Store ya. Terus gue lihat banyak banget ya aplikasi-aplikasi pinjaman online. Terus gue iseng aja tuh ya kan, lihat-lihat perizinan untuk aplikasi-aplikasi pinjol ya atau pinjaman online, dan ternyata banyak yang bahaya ya, banyak yang bahaya banget ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini nih. Tadi gue lihat di aplikasi pinjaman online itu Tunaiku ya. Gue nggak tahu ini ya. Ini aplikasi pinjaman Tunaiku ini dia terdaftar di OJK atau enggak ya? Harusnya kalau yang terdaftar di OJK itu dia nggak seperti ini nih perizinan aplikasinya. Jadi kita nggak perlu bongkar aplikasi ya. Kita nggak perlu bongkar aplikasi menggunakan MP Manager karena di Play Store pun wajib ya. Jadi setiap aplikasi yang diupload di Play Store atau menggunakan apa namanya media Play Store untuk promosinya atau untuk pendownloadannya, mereka harus dan wajib memberikan tentang isi aplikasi mereka ya kan. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet bongkar APK-nya ya untuk melihat apa aja yang dibaca oleh aplikasi ini ke HP kita. Kita bisa nih lihat dari Play Store. Ya, contohnya seperti ini. Ini gue lihat di Tunaiku ya. Ini bahaya banget nih, bener. Mungkin jadi kita lihat di tentang aplikasi ya. Jadi kita langsung masuk ke tentang aplikasi aja. Kita tap tanda panah kanan ya ke kanan. Terus kita scroll aja nih ke bawah. Nah, di sini kan ada nih tulisan info aplikasi. Ya, yang paling bawah itu izin aplikasi. Kita lihat selengkapnya. Ini banyak orang yang nggak baca nih. Ya, jadi mereka itu kebanyakan ya bacanya deskripsinya doang sama komentarnya. Ya, ini salah nih. Ya, karena yang gue lihat itu di bahaya bener ini. Nih, kita lihat ya di bawah ya di info aplikasi, lihat selengkapnya. Nah, di sini ditulis nih sama dia nih. Nah, ini yang seperti yang gue bilang tadi ya. Jadi aplikasi itu kalau mereka mau menggunakan atau mendaftarkan APK-nya atau aplikasinya ke Play Store, dia wajib nih mendeskripsikan semua konten-konten yang ada di aplikasi mereka ya. Contohnya kayak begini. Ya, di sini dia nah ini nih penyimpanan. Ya, mereka berhak ya membaca konten simpanan USB Anda di sini nih. Terus yang pertama ini ubah atau hapus isi penyimpanan USB. Ya, kalau yang lainnya ini ya kayak mencari ponsel yang tidak aktif, terus play install saver API dan lain-lainnya itu ini wajar ya karena semua aplikasi pun juga menggunakan fitur seperti ini. Terus di sini dia juga baca nih, baca identitas dan status ponsel. Ya, ada tulisan di sini untuk mikrofon ya rekam audio itu biasa, semua aplikasi juga ada. Nah, yang paling bahayanya lagi ya di sini tuh, kalian bisa lihat di kontaknya, mereka ya kan menanamkan skrip untuk membaca kontak Anda, ya kan, sama cari akun pada perangkat. Ini seharusnya kalau yang aplikasi-aplikasi pinjol yang terdaftar di OJK, dia nggak boleh nih ada seperti ini nih. Ya kalau untuk ambil gambar dan video mungkin itu boleh ya kan, karena semua aplikasi sekali gue bilang semua itu ada. Itu perizinan-perizinan yang sudah normal, sudah familiar ya. Jadi semua aplikasi menggunakan perizinan seperti itu ya. Kayak menambah atau mengubah acara ya, kalender dan mengirim email kepada kamu tanpa sepengetahuan pemilik itu bisa ya. Semua aplikasi bisa melakukan seperti itu. Mengirim spam atau iklan ya ke email yang sudah kita daftarkan ke aplikasi mereka itu mereka bisa ya. Tapi yang nggak bisa itu dia begini nih. Baca acara kalender serta informasi rahasia ini juga nggak bisa nih seharusnya kayak begini nih. Ya, gue nggak tahu ya nih aplikasi Tunaiku ini terdaftar di OJK atau enggak karena di sini nggak ada logo OJK-nya nih. Ya, sama sekali nggak ada. Oh ada deh, ada logo OJK-nya. Ya cuman apa OJK nggak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan sih mereka nonton nih video ini. Ini dia nggak bisa nih seperti ini. Ya, untuk apa namanya kayak tadi yang gue udah bilang ya, cari akun pada perangkat ya, terus baca kontak Anda. Jadi kontak kalian tuh yang ada di HP
Ya, ketika kalian menggunakan aplikasi ini, jadi dibaca nih semuanya nih sama dia. Dibaca buat database mereka nih. Jadi kalau kalian bermasalah nanti, ya siap-siap aja deh. Semua teman-teman kalian, ya kan, keluarga, bos-bos kalian di kantor atau di kerjaan, teleponin aja semuanya nih sama dia nih. Karena mereka baca nih kontaknya. Terus baca acara kalender serta informasi rahasia. Informasi rahasia kita dibaca juga sama dia, sama mereka, ya kan? Sama ini nih, baca konten simpanan USB Anda. Mereka tahu tuh apa aja yang kita simpan di penyimpanan USB kita, ya. Nah, kalau yang terdaftar di OJK ya, seperti misalnya nih ya, eh, misalnya apa ya yang terdaftar di OJK itu, taruhlah Kredivo lah, ya. Kredivo itu kan, nah ini dia, legalitasnya juga udah terpercaya ya, dia terdaftar di OJK. Nah, sekelas Kredivo aja, ya sekelas Kredivo aja, dia nggak ada tuh, ya. Dia cuman paling tingginya ya, paling tingginya itu cuman baca identitas dan status ponsel, cukup sudah sampai situ aja. Ya, paling lokasinya akses perkiraan lokasi itu wajar, semua aplikasi juga menggunakan perizinan seperti ini. Terus akses lokasi akurat juga sama. Semua aplikasi juga menggunakan perizinan seperti itu, ya. Ini yang terdaftar di OJK nih, harusnya seperti ini, ya. Jadi dia tuh nggak bisa baca apa yang jadi mereka itu nggak bisa tuh seenaknya memonitoring aktivitas keseharian kita di HP kita, ya kan? Ini yang udah terdaftar di OJK nih ya, contohnya seperti ini. Terus misalnya nih ya, yang terdaftar di OJK lagi kita cari coba. Yang terdaftar di OJK nih, kita back lagi. Misalnya ya, yang terdaftar di OJK nih, ini yang udah ada logo-logonya tuh. Ini udah ada logo-logonya. Nah, ini coba nih kita nih, Fintech Syariah ya. Fintech Syariah udah ada logo OJK-nya. Ini kita lihat nih, perizinannya. Tuh. Biasanya ya, jadi begini ya, yang terdaftar di OJK emang seharusnya seperti ini nih. Nah, kalau tunaiku tuh dia, gue nggak tahu dia terdaftar atau enggak ya, sekali lagi gue katakan ya, karena mereka itu ekstrim ya untuk ya gue bilang ekstrim sih ya, mereka pengen tahu apa yang kita lakukan ya di HP kita sampai bisa membaca apa namanya, aktivitas-aktivitas rahasia kita. Apalagi dia bisa juga menyimpan nomor kontak yang ada di HP kita ya untuk dijadikan database-nya. Itu nggak boleh sih sebenarnya, udah melanggar peraturan OJK. Ya, terus coba kita cari lagi yang nggak ada OJK-nya ya, nggak ada tulisan OJK-nya. Misalnya tadi juga gue sempat ngelihat ada yang parah juga nih. Ada yang parah juga tadi, apa ya namanya ya? Oh ini ini dia nih, Case Now. Ya, nih kita lihat nih, Case Now lebih parah lagi nih. Ya, coba kita lihat perizinannya. Ya, dia bisa tuh ya kan sama ya kayak Tunaiku. Ini sama nih, 11-12 nih dia nih. Baca konten simpanan USB Anda sama yang lebih pernah ini dia nih. Ini dia bisa panggil nomor ponsel secara langsung. Jadi baca identitas dan status ponsel. Jadi nah ini nih. Dia baca dulu nih, baca kontak Anda ya, disimpan jadi database mereka ya, kontak yang ada di HP kalian ya, bos-bos kalian, terus orang tua, adik, teman-teman kalian. Terus mereka berhak panggil nomor telepon secara langsung. Ya, jadi mereka tuh bisa tuh telepon-teleponin satu persatu. Ini nggak bener nih kalau gue bilang. Dia nggak ada logo OJK-nya ya, nggak ada logo OJK-nya. Nggak ada logo OJK-nya dan perizinannya pun parah, ekstrim kalau gue bilang. Ya, jadi sekali lagi ya gue ingatkan kepada kalian ya. Jadi kalau kalian menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini ya, gue saranin aja ya, gue sih nyaranin aja, pilih aplikasi yang benar-benar mengikuti protokol OJK ya. Jadi mereka nggak bisa lah seenaknya, walaupun statusnya kita memang minjam uang mereka, cuman nggak berhak juga mereka harus memonitoring semua aktivitas kita di HP kita sehari-hari ya, karena itu HP itu sifatnya pribadi ya, sangat pribadi. HP itu sangat pribadi sifatnya. Di rumah itu kita kadang-kadang punya rahasia sendiri dan istri kita pun nggak mau tahu gitu kan, atau keluarga kita pun nggak mau tahu, apalagi orang-orang lain ya kan. Kayak begini nih, dia bisa memonitoring semua aktivitas kita sehari-hari. Ini nggak bener banget kalau gue bilang ya. Jadi gue di sini cuman sekedar ngasih info aja ya, ngasih apa namanya ya, tricky aja gitu ya, karena iseng aja sih tadi gue sebenarnya ngeliat pinjol kayak gitu, terus ngeliat perizinannya, karena gue tahu ya banyak banget dari kalian, mungkin 80% lah
pengguna HP itu atau pengguna Play Store itu, mereka tuh kalau mau install aplikasi, ya mereka nggak lihat lagi nih tentang aplikasinya, dia nggak baca lagi ya kan. Sekalipun dia lihat juga paling dia baca deskripsinya ya sepenggalan doang lah ya dibaca. Terus untuk info aplikasinya banyak yang nggak dibaca ya atau dilewatkan ya. Padahal di sini si Play Store pun sudah memberitahu ya bahwa aplikasi ini baca HP kalian ini aja loh kayak gitu ya kan. Ya mungkin sih kalau saran gue sih mendingan gak usah ngutang ya dari pinjol-pinjol kayak begini ya. Kalaupun kepepet harus ngutang ya cari yang kredibel aja aplikasinya ya. Kayak yang tadi sudah kita sama-sama tahu ya kan, kayak Kredivo kayak gitu kan yang udah terdaftar di OJK, kayak yang udah pasti kredibel lah pokoknya. Dia jadinya nggak bisa seenaknya gitu ya kan, walaupun statusnya kita memang pinjam uang mereka. Jadi ke video kali ini gue cuman ngasih info aja nih karena ya awalnya iseng-iseng aja gue baca lihat-lihat aplikasi-aplikasi kayak begini, terus ada yang menarik juga nih untuk dibahas, jadi sekalian aja gue bahas. Ya untuk jadi begitu ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Sekali lagi gue katakan hati-hati ya untuk menginstal aplikasi-aplikasi seperti ini ya, pinjol atau tools-tools buat para opreker-opreker yang ada di luar sana ya. Play Store sudah memberitahukan apa aja yang dibaca oleh aplikasi yang kalian mau install. Ya, jadi bukan salah Play Store jika kalian salah install aplikasi terus data pribadi kalian tersebar. Ya, karena mereka pun sudah memberitahu, tinggal kitanya aja mau teliti atau mau baca atau enggak. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.